warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Al-Mukarram alim ulama, pengurus DKM, jemaah tarawih malam ini yang dimuliakan Allah. Kemarin saya dapat info katanya di Musola Baitus Surur tarawihnya luar biasa. Patas katanya. Patas. Emang benar, saya membuktikan sendiri cuma 20 menit. 20 rakaat 20 menit. Luar biasa. Ada lagi yang viral kemarin kan? Di atasnya viral 7 menit ya. Sah atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu kita ingat bahwa la sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat nggak sah kecuali dengan Fatihah. Nah, kondisinya gimana? Makmumnya nggak kuat, nggak bisa ngikutin. Kalau kata Imam Syafi'i kan, kalau kita ikut Imam Syafi'i, makmumnya ketika imamnya baca ayat, waladhdallin amin. Nah, makmumnya baca Fatihah, itu kata Imam Syafi'i. Kalau nggak keburu, titipin sama imam semua. Yang penting imamnya nggak korupsi Fatihah. Apa korupsi Fatihah? Sekarang zamannya korupsi. Ada yang paham korupsi Fatihah apa? Hurufnya dihilangin satu. Ya, contoh, hurufnya dihilangin satu karena saking pengen cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mana yang hilang? Mimnya hilang. Harusnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Enggak boleh ada huruf satu hilang. Satu hilang hurufnya. La sholata illa bi fatihatil kitab. Enggak sah salatnya. Untungnya imam kita ikut hafidnya Kiai Munawir Rabiah. Kalau bacaan hadir begitu. Ada bacaan Quran itu ada yang hadir, ada yang mujawwad, ada yang taktil. Kalau yang kita ikut imam-imam yang di Makkah itu Masjidil Haram kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jam 9 baru selesai. Tapi imam kita pakai bacaan hadir. Para hafid itu kalau hafid Quran, santrinya Bayi Munawir, itu kalau lagi ngelalah begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini. Fasihnya udah dapat. Fatihahnya enggak ada korupsinya. Tepat, panjangnya misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, berhenti di situ, mat arid disukun, ada panjangnya 2 atau 3 atau 4 atau 5, nggak ada korupsi. Insya Allah makbulin, tarawih kita diterima. Itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi satu pertanyaan, kenapa setelah tanggal 15 imamnya bacaan ayatnya dibalik? Jadinya kan, kalau dari hari pertama setelah baca Fatihah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul? Setelah hari ke-15 ada kunut dibalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru rakaat kedua alhaakumut. Kenapa? Ada yang tahu? Mengingatkan bahwa akan ada Lailatul Qadar. Tanggal 15 sampai akhir Ramadan. Katanya Lailatul Qadar, jumhur ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan. Itu jumhur ulama. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang lain mengatakan Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 4, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 24. Ingat, beda-beda pendapat ulama. Semuanya ulama kaliber, ulama tabi'in yang mengatakan itu. Kenapa di Indonesia dikatakan nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan? Ada yang tahu?
Nggak ingat. Kenapa 17 Ramadan? Mengumpulkan pendapat para ulama, 17 Ramadan di Indonesia diperingati dengan nuzulun Quran, turunnya Al-Quran. Ada pendapat, diambil salah satu pendapat bahwa Quran diturunkan di langit bumi atau langit pertama di bumi, apa namanya, Baitul Izzah. Langit yang pertama yang di atas kita itu namanya Baitul Izzah. Itu Allah menurunkan Quran sekaligus 30 juz. 30 juz disimpan di Baitul Izzah. Itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu kata Profesor Quraisyah Al-Tafsir, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan sebab turunnya Al-Quran. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang lebih penting dari itu, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita, hudal linnas, sebagai hidayah kepada manusia, umatnya Rasulullah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan fi Lailatul Qadar, itu langsung 30 juz itu di malam Lailatul Qadar. Quran diturunkan. Indahnya lagi, Quran itu pedoman hidup manusia di dunia kan. Itu namanya kultum. Ya. Istimewanya kita, mukjizatnya para nabi yang masih ada sampai sekarang hanyalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Kitab-kitab yang lain juga diturunkan pada bulan Ramadan. Ulama sepakat. Taurat diturunkan pada bulan Ramadan. Taurat itu tanggal kalau nggak salah 13. Suhufi Ibrahim. Dalam kita kan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ingat? Ada sahifah, bukan Quran, bukan kitab, tapi lembaran wahyunya Allah yang diturunkan pada Nabi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Musa dan Ibrahim. Ada suhuf namanya sahifah lembaran. Itu juga pada awal bulan Ramadan, malam pertama. Taurat, Injil kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa, nggak jauh sebelum selesai bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Selain itu, Malaikat Jibril setiap bulan puasa, Malaikat Jibril setiap malam datang kepada Rasulullah untuk menerima setoran Nabi. Kalau di bulan selain Ramadan, Rasulullah setor kepada Malaikat Jibril cuma sekali sebulan. Bulan Ramadan, Rasulullah setor kepada Malaikat Jibril 2 kali 30 juz. Nah, pertanyaannya sekarang, udah khatam berapa kali? Udah khatam berapa kali? Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa namanya selain bulan Ramadan? Syahrul Nuzulil Quran, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Ramadan itu penghapus, ada yang menamakan Syahrul Tulaqa. Nah, kalau bapak-bapak ditanya, kita ini nanti kalau udah meninggal kita masuk neraka atau masuk surga, katanya kita banyak dosa, neraka dulu. Itu perkataan orang pesimis. Perkataan orang pesimis. Syahrul Ramadan, dosanya manusia dilebur. Ingat kan? Awal 10 hari pertama rahmatun. 10 hari berikutnya maghfirah. 10 hari terakhir itqun minan nar. 10 hari pertama rahmatun minallah. Rahmat apa rahmat? Kasih sayangnya Allah turun kepada manusia. 10 hari berikutnya maghfirah, ampunan dari Allah. 10 hari sebelum selesai itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau bapak-bapak kalau yang ngobrol kan, kita ini banyak dosa, kita dicuci dulu di neraka. Amit-amit, naudzubillah. Bulan puasa dosanya udah dilebur. Makanya kenapa hari raya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Asia rata-rata kosong-kosong katanya. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Minal aidin apa salam-salam mohon maaf lahir batin nggak ada. Di Timur Tengah nggak ada. Adanya di Timur Tengah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita.
Nggak ada bermaaf-maaf. Yang penting utangnya dibayar. Ngerti maksudnya utang dibayar? Karena utangnya itu di akhirat pasti ditagih. Itu hablum minan. Di Indonesia ini katanya Islam Nusantara itu. Setelah kita dilebur dosanya, kita minta dilebur juga oleh tetangga, oleh saudara, oleh teman-teman. Kalau saya punya maaf, ya saya punya maaf. Kalau saya punya salah, mohon dimaafkan. Kosong. Gimana gak masuk surga? Insya Allah kita termasuk golongan Rasulullah yang masuk surganya Allah. Allahumma. Makanya saya mengingatkan terutama pada adik-adik, ayo balik ke Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan puasa, bulannya Quran. Quran diturunkan pada bulan itu. Rasulullah 2 kali talaki kepada malaikat Jibril. Kita mumpung belum lambat, masih ada berapa hari? Ya, kejar. Kata ibu-ibu, Ustaz, saya kan masak, saya kan ngomong. Itu jin. Itu gangguan jin. Itu gangguan makhluk yang gak kelihatan itu. Ustaz, saya ngos-ngosan kalau baca Quran. Itu gangguan. Ya, bagaimana gangguan para makhluk itu gelitikin kita? Kita sibuk, kita nggak usah baca Quran. Ya. Mari kita kembali kepada Quran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, kata Allah. Kata Allah juga di ayat yang lain, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, kalau seandainya Quran ini saya turunkan di gunung, gunung itu pasti akan hancur, lebur karena takut kepada Allah. Kita bersyukur di samping kita masih banyak Al-Quran. Karena besok kalau matahari terbit dari barat, udah dekat ya, tanda-tandanya udah banyak ya. Dikuasai Cina udah, orang timur udah menguasai. Pergeseran pergeseran matahari udah sedikit ya. Tanda-tanda yang diselidiki oleh intelek ilmuwan itu, kalau matahari mau terbit dari barat, udah nyata terjadi, udah diakui secara ilmiah. Kalau zaman dulu dikatakan mustahil. Sekarang udah ada tanda-tanda secara ilmiah itu nanti matahari bakal terbit dari timur. Gimana bisa terbit dari timur? Berbalik, mataharinya berhenti, buminya akhirnya jadi logikanya seperti itu. Jadinya terbalik. Manusia merasa matahari terbit dari itu hampir, ya kan? Nah, saat itu semua tulisan Al-Quran terhapus. Para hafidnya hafal Quran hilang semua. Tidak ada ingatan sama sekali. Makanya kita bersyukur masih menemukan bulan Ramadan, dan insya Allah nggak ada jaminan bulan Ramadan ke depan kita masih ada, kita masih hidup. Siapa yang menjamin? Alif, siapa yang menjamin besok masih hidup? Tidak ada. Ayo, makanya kita kembali ke Quran. Sibuk, sempetin. HP ada Qurannya, ya kan? Daripada main game 5 menit, 2 menit, 3 menit, baca. Insya Allah khatam 2 kali seperti Rasulullah. Kiranya itu yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.